depan, mohon maaf. Membatalkan puasa masukkan ke lubang depan. Ini biasanya terjadi pengobatan. Seorang laki-laki ada perlu pengobatan, diteteskan sesuatu obat ke lubang depannya, batal. Wanita sama, ada pengobatan, kadang ada kapsul, pengobatan macam-macam untuk. Jadi masukkan suatu ke lubang. Kalau laki-laki ada lubangnya kemaluan, ditetesin batal. Kalau wanita adalah yang dimasuk bagian dalamnya adalah wilayah yang lebih dalam dari yang bisa dijangkau oleh perut jemari saat istinja. Wanita lebih tahu. Jadi kalau wanita itu membersihkan dirinya, beristinja, bersuci dari bekas air kencing dengan perut jemari ini, biarpun ditekan seperti apa, itu masih bagian luar dan tidak membatalkannya. Dan tidak usah ragu. Dan hendaknya wanita kalau ingin membersihkan diri cukup dengan cara seperti ini. Jangan seperti orang kena was-was. Sehingga harus ada sabun di tangannya, dimasukkan ke dalam, sehingga akan tertinggal sisa-sisa, akan menjadi penyakit di tempat tersebut. Sementara tempat tersebut tempat yang harus dijaga kebersihannya. Dan termasuk wanita harus tahu bahwa ada mungkin di saat bepergian dan sebagainya, jika harus buang air kecil, jangan memaksakan diri, harus dibersihkan dengan air yang kita tidak tahu sumbernya, asalnya dari mana. Bak-bak di toilet umum, hati-hati. Karena wilayah-wilayah yang harus bersih sekali. Maka wanita dan laki juga sebetulnya, kalau toilet-toilet umum, maka lebih baik di saat kita tidak tahu persis, tidak yakin bahwa airnya itu ya bersih, maka lebih baik gunakan tisu. Kita babnya nanti di bab fikih praktis, bab istinja dengan batu, termasuk di dalamnya adalah dengan tisu. Nggak usah pakai air. Jangan kena was-was. Sebab ini adalah wilayah harus dijaga kebersihannya. Ini adalah sama laki dengan perempuan. Jadi wilayah itu dijaga, air yang akan kita gunakan membersihkan juga harus air bersih. Jika yakin airnya kurang yakin kalau itu bersih, takut ada bakteri dan sebagainya, maka cukuplah dengan tisu yang nanti akan kita pelajari bab istinja dengan batu dan sepadannya. Nah, wanita harus bersih. Kemudian juga kalau ingin menyentuh wilayah tersebut, pastikan tangan itu bersih. Karena banyak kekotoran-kekotoran masuk wilayah tersebut. Na'udzubillah. Selesai. Jadi yang membatalkan adalah masuk ke wilayah tersebut. Jadi kalau seorang wanita itu beristinja itu ternyata jarinya dibengkokkan begini, batal. Tapi kalau dengan begini saja tidak. Tapi kalau dia iseng jarinya dibelokkan ke dalam, maka batallah puasanya. Lubang belakang juga sama. Cara mencucikan lubang belakang cukup dengan perut jemari. Kalau ternyata dimasukkan ke dalam, batallah puasanya. Sudah selesai. 5 hal nomor satu memasukkan sesuatu ke lubang yang 5. Harus hafal ini di luar kepala. Dan nanti diajarkan. Kalau ngajar begini aja nggak usah pakai buku. Keterlaluan kalau ngajar pakai buku. Mudah begini aja. Jangan tergantung dengan tulisan. Dihafal semuanya. Yang kedua, muntah. Muntah dengan sengaja. Muntah itu sebenarnya keluarnya sesuatu dari dalam. Muntah. Dan muntahan adalah najis. Muntah dengan sengaja. Kalau orang muntah dengan sengaja batal, tidak tahu caranya muntah dengan sengaja, mungkin nyium bau yang tidak enak sampai muntah, atau digorok-gorok muntah, batal puasanya. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, mabuk di kendaraan, tiba-tiba muntah, tidak batal puasa. Muntah yang tidak sengaja, tidak batal puasa. Tapi ada syaratnya. Hati-hati, ini penting sekali. Kalau ada orang muntah tidak sengaja, tidak batal puasanya dengan catatan bab ludah. Catatannya tidak boleh nelan ludahnya kecuali sudah berkumur dengan air yang suci dan mensucikan, air yang bisa dipakai wudhu. Kenapa? Sebab yang namanya muntahan itu najis, keluarnya lewat mulut. Maka mulut kita najis. Dan kita akan belajar bagaimana cara mensucikan najis. Mensucikan najis harus dengan air. Hati-hati. Jika di dalam mulut kita ada najis muntahan,
Kalau kita belum berkumur maka mulut kita tetap najis. Biarpun kita sudah meludah dan meludah sampai bersih dengan ludah, maka ludah bukan air yang bisa mensucikan. Maka mulut kita biarpun sudah meludah 1000 kali dan bersih tetap. Nah, nyambung tidak? Melek enggak? Kalau tanganmu kena najis, gimana cara mensucikannya? Dicuci dengan air. Mulutmu kena najis, diapain? Berkumur, dicuci dengan air. Kalau belum dicuci dengan air, maka mulutmu selamanya ini jarang diperhatikan. Maka cara mencucikan mulut sama dengan cara mencucikan najis yang lainnya. Mulutmu kena najis, ambil air yang bisa dipakai wudhu, air kemasan boleh, masukkan ke mulut, dikumur. Sama kalau ini kena najis, itu akan dibersihkan. Masukkan ke mulut, dikumur, buang, selesai. Nah, kenapa kalau belum kumur kemudian ditelan membatalkan puasa? Karena apa? Memang nelan ludah tidak batal asalkan ludahnya tidak bercampur dengan apapun. Lah ini ludahnya telah bercampur dengan najis. Paham atau tidak? Karena ludahnya telah bercampur dengan najis, kalau ditelan bagaimana? Batal. Makanya kalau ada orang yang muntah dengan tidak sengaja, kemudian belum sempat kumur, maka hati-hati. Jangan nelen ludah dalam puasa. Ditahan dong. Ngeludah terus di sini baru sah. Tapi dalam keadaan nggak ada muntahan, kalau ngeludah terus itu was-was namanya. Tapi kalau di sini, karena dia muntah, karena cari air belum ada, maka yang bisa ia lakukan apa? Jangan nelen ludah sampai ketemu air berkumur, baru setelah itu dia boleh nelen ludah. Selesai. Masalah berkumur tadi lihat, berkumur dalam wudhu tetap sunnah. Berkumur dari najis hukumnya wajib. Kalau tidak ketelan, ini wajib kumur di sini. Kalau kumur di dalam wudhu dan setelah kumur kamu tidak usah ragu-ragu. Kalau sudah berkumur begitu, asalkan air sudah dibuang 100%, dingin yang tersisa di mulutmu itu tidak membatalkan. Karena itu hanya dinginnya rasa saja. Bukan berarti ada airnya, enggak, dinginnya saja. Maka nggak usah sampai ngeludah-ngeludah berkali-kali, nggak enak dilihat tetangganya itu ya. Kalau habis kumur sudah selesai, tidak usah. Kecuali kamu curang, kumurnya dikeluarkan 90%, selebihnya mau ditelan, batal. Asalkan waktu kamu membuang air kumur 100%, sudah usah mikirkan sisa yang ada di mulutnya. Ada dingin-dingin? Enggak, dimaafkan, enggak ada masalah. Jangan jadi orang kena was-was, yang was-was itu sebetulnya kena gila. Baik muntah dengan sengaja, selesai. Kemudian setelah itu bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama ini kami di dalam majelis mulia kita hanya bicara tentang suami istri. Suami istri, biarpun sebetulnya dengan zina juga batal, cuman itu bukan masuk bagian orang-orang ahli iman. Zina bagaimana? Sama batal puasa. Jadi bersenggama dengan halal atau senggama haram atau dengan binatang sama. Seorang laki-laki menggauli binatang, batallah puasanya. Atau seorang perempuan digauli binatang, batallah puasanya. Bersenggama biarpun tanpa keluar mandi, senggama tok sudah. Nah, makanya sekarang ukuran membatalkan puasa itu bagaimana bagi kaum laki-laki dan bagi kaum wanita. Bagi kaum laki-laki dianggap membatalkan puasa, ini majelis mulia, tolong diangkat wibawa majelis, tidak boleh dijadikan bahan guyonan. Bagi kaum laki-laki sudah dianggap puasanya batal jika dia telah memasukkan, mohon maaf, kepala kemaluannya ke wilayah lubang. Memasukkan kepala kemaluan saja sudah batal puasanya. Itu. Bagi wanita yang membatalkan puasa adalah
Sama seperti tadi bab yang pertama. Jika kemasukan sesuatu yang lebih daripada tempat yang biasa dibersihkan dengan perut jemari waktu jongkok. Ingat itu kan yang tadi. Jadi kalau ternyata masuknya melebihi dari wilayah tersebut, maka itu sudah batal puasanya. Wilayah wanita. Kan ingat wanita kalau mencucikan dari bekas air kencing kan cukup dengan perut jemari. Maka di wilayah tersebut biarpun terbuka saat ia jongkok, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau lebih ke dalam, maka batalah puasanya. Ini yang perlu diwaspadai adalah, mohon maaf, suami istri, bercumbunya suami istri tidak membatalkan puasa, akan tapi jika, ini kadang-kadang tidak paham seorang istri, jika jemarinya suami masuk ke wilayahnya sang istri, batal, bukan karena urusan senggama. Urusannya apa? Memasukkan suatu ke lubang depan. Hati-hati. Kadang seorang suami yang iseng tiba-tiba menyentuh wilayah tersebut, jemarinya dimasukkan ke tempat istrinya, batallah puasanya sang istri. Selesai. Dengan sengaja sadar dia. Ingat. Tapi kalau nggak sadar, di puasa pertama suami istri bagi-bagi hubungan suami istri. Setelah selesai baru sadar kita puasa, mengucapkan alhamdulillah, kita rezeki katanya. Kenapa? Dalam keadaan dia tidak sadar. Sama yang kemarin sarapan pagi, puasa di pagi hari pertama kan nggak pernah puasa. Pagi harinya langsung makan 2 piring. Setelah 2 piring diingatkan sama ibunya, "Neng, kamu kan puasa." Astagfirullah. Astagfirullah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya alhamdulillah. Makan tetap puasanya sah. Karena tidak sengaja dan tidak sadar. Sama hubungan suami istri pun demikian. Spesial hubungan suami istri dosa besar. Kena kafarah jima itu berat sekali. Memerdekakan budak kalau tidak puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak memberi makan 60 orang, jadi berat sekali nanti kalau masalah apa? Kafarah dan dosa besar. Selesai di sini. Kemudian biar singkat karena ini sudah yang penting sudah paham. Masukkan ke lubang depan. Keluar mani dengan sengaja. Biarpun tanpa senggama. Jika engkau dalam tidurmu bermimpi basah, kemudian waktu bangun betul-betul ada mani di celana kita, maka tidak batal puasa. Karena apa? Dalam keadaan mimpi. Yang batal adalah mengeluarkan mani dengan sengaja, baik dengan cara yang halal atau yang haram. Yang halal apa? Seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangan istrinya. Halal, tapi dosa karena puasa di bulan Ramadan. Sama seorang istri begitu juga. Yang haram mengeluarkan mani dengan sengaja. Haram adalah seorang laki-laki mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, haram dan batal puasa. Ya. Tapi kalau seorang, ini masalah fikih, kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya istri, maka itu tidak batal. Atau sebaliknya. Seorang istri mengeluarkan air mani dengan tangan suaminya. Kenapa? Karena istri bisa digunakan bersenang-senang sekujur tubuhnya. Sama seorang laki-laki bisa digunakan untuk bersenang-senang oleh seorang istri sekujur tubuhnya. Baik. Ini adalah keluar mani dengan sengaja, sadar dengan sengaja, batal puasanya. Tapi kalau nggak sadar, itu mimpi basah, tiba-tiba keluar mani beneran, maka itu tidak batal. Karena tidur. Dapat berapa?